cintanya kepada kita tuh satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Jadi kita jangan ragu lagi untuk ikut Yesus. Yesus nggak bakalan poligami dengan kita, nggak bakalan saudara. Oh iya, nggak bakalan. Karena dikatakan nih, aku cinta engkau satu kali untuk selama-lamanya. Walaupun engkau cerewet sekalipun, tapi I love you. Amin. Untukmu, bukan untuk orang lain. Amin. Kadang-kadang kita baca firman bilang gini, ini cocok nih untuk Pak Ucok ini. Ini cocok nih buat untuk Ibu Rini nih. Wah, ini cocok ini buat, wah cocok sekali. Oh, ini lebih cocok lagi sama istri saya nih. Aduh, mertua, cocok untuk mertua nih. Enggak. Tapi waktu kita baca firman Tuhan, belum sempat sarapan dari pagi ya. Sekarang kalau saya sarapan suara saya hancur kalau nyanyi. Dan saya nggak boleh minyak kalau suruh nyanyi. Oke, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi karya terbesar. Yang terindah hati yang mulia hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tidak pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita akan berdiri sekali. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang selalu kami kagumi di dalam hidup kami. Buat segala pengorbanan budi kami salib, karena cintamu, karena kasihmu kepada kami, Engkau menyelamatkan kami dari maut, Engkau membebaskan kami dari dosa. Buat karena keluarga kami memperoleh anugerah itu semua berasal daripada-Mu saja yang kami terima secara langsung. Bapak yang baik, sebentar kami kita mulai ibadahkan yang berserahkan dalam tahap penasihat ibadah kami dari awal pada kami untuk bungkus kami dengan kuasa darah Kudus. Ikat kami Bapa, jangan biarkan kami sendiri, dan biarlah Engkau bertata di atas segala pujian. Kita boleh jadi atas hidup Bapa, bukan kehendak kami, karena kehendak-Mu adalah yang terindah dan yang berkuasa. Kami harus berdoa menjadi sempurna ini menyalahi nama Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Selamat datang, Bapak dan Ibu. Kalau orang Batak bilang, selamat datang aman berlebihan. Baik teman-teman, sebelum kita menyanyikan lagu kedua, saya mau share sedikit, boleh ya? Boleh, share sedikit. Teman-teman mungkin seluruh di tempat kita ini, seluruh yang ada di Bapak Ibu yang ada di ruangan ini sudah menonton film lagi viral ya, The Last Supper. Kemarin saya nonton di video di YouTube, ada lagi versi Yohanes, Son of God. Saya nonton, saya combine film cerita itu. Kalau sisi The Last Supper itu dari si Petrus yang bercerita. Kalau yang ini sama dari itu dari sisi Yohanes yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Jadi ada satu orang yang selalu jadi saya pegang, saya butuh pembelajaran, yaitu adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot jatuh ke dalam dosa, tapi dia nggak mau berbalik dari dosanya, justru dia gantung diri, mati. Padahal Tuhan kita pengen kita seperti Petrus. 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus, dia berbalik dari jalannya. Akhirnya pada saat Yesus akan masuk ke surga, dia berkata, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Sekali, 2 kali. Petrus, apakah kau mengasihi aku? 3 kali. Petrus, apakah mengasihi aku? Jawabnya cuma 1, gembalakanlah domba-domba. Dia artinya buat kita yang saya belajar ya, yang saya tonton, itu adalah suatu pembelajaran bahwa kita harus berbalik dari dosa kita. Firman Tuhan mengatakan, saya datang ke dunia ini bukan menyelamatkan orang benar, tapi menyelamatkan orang yang berdosa. Ya. Kita akan bernyanyi. Ini satu lagu yang kemarin pas saya ibadahnya gereja Batak, kami kali keluar lagu ini. Buat saya sangat menyentuh. Kita akan bernyanyi sebuah lagu karena saling. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, Kamu menyucikan pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan,
Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ayo kita bangkit berdiri, menyanyikan Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, Engkau yang berkuasa karena salibmu, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu ku hidup. Amin. Haleluya. Terima kasih. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu maka terjadi perubahan dalam hidup kami. Karena salib-Mu maka kami melewati yang harusnya kami masuk dalam maut. Tapi karena salib-Mu Tuhan, kami melewati semuanya. Oleh karena kami mendapatkan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Mari seberapa banyak yang ada di tempat ini ya Tuhan, Engkau himpun kami dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, supaya kami bisa menikmati Engkau. Dan juga Tuhan, di hari depan kami tetap mengalami Engkau sampai seumur hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan Engkau berikan kepada kami Tuhan makanan rohani, sehingga hidup kami Tuhan, roh kami Tuhan dikuatkan kembali untuk kami berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Yang percaya kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan dulu. Silakan duduk saudara-saudara, puji Tuhan. Baik, shalom semuanya.
Puji Tuhan. Salam kenal, saya dengan Pendeta Jimmy Jefta Lesnusa. Saat ini saya dalam pelayanan di Impact Community Indonesia bersama-sama dengan Pastor Henny Christianus di MOI lantai P3. Saya rasa itu saja, dan saya membawa istri saya juga. Saat ini kami diberikan 2 orang anak, yang satu sudah bekerja, yang satu masih kuliah di Universitas Pajajaran. Saya rasa itu aja ya, nggak terlalu panjang ya. Ya, baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar mengenai yang namanya Passover. Passover. Nggak bisa ya? Oke, baik. Passover. Saudara-saudara, apa itu Passover? Kemudian ada lagi istilahnya Pesah. Kemudian di bahasa Indonesia kan menjadi Paskah. Kita baru saja beberapa hari melewati yang namanya Paskah. Tentunya masih diingatan kita bahwa oleh karena karya Kristus, oleh karena salib Kristus, maka kita mengalami yang namanya Passover atau dari Pesah, atau yang dikatakan Paskah. Ya, saudara-saudara ya. Nah, apa itu Passover, saudara-saudara? Lanjut sekali lagi. Oh ya, baik, terima kasih. Ya, apa itu Passover, saudara-saudara? Passover adalah satu peristiwa di mana secara harfiah ini berkata begini, saudara, melewati. Passover tadi melewati. Ada lagi dikatakan ini apa namanya? Ini pas flyover, flyover, Passover itu melewati, saudara-saudara ya. Nah, melewati, namun arti dari sisi sejarah adalah memperingati bagaimana bangsa Israel, ya bangsa Israel saat itu, ya saudara-saudara ya, saudara lihat sendiri bahwa saat itu berada di Mesir selama 430 tahun, namun memasuki tahun yang ke-80 atau masuk ke 80 tahun berikutnya, saudara-saudara, maka bangsa Israel dijajah atau dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Maka itu, saudara-saudara, Allah atau Elohim atau dikatakan YHWH itu, saudara-saudara, dia tidak mau supaya bangsa yang dia sudah, ibaratnya gini, dia sudah rencanakan untuk bangsa yang menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang luar biasa. Akhirnya dia mengangkat seorang dari bangsa Israel sendiri, itu seorang Musa. Ya, saudara-saudara ya, Musa untuk keluar dari Mesir. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Waktu selama 80 tahun bangsa Israel itu menjadi bangsa yang dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi perbudakan, melakukan pembangunan di Sphinx, ya saudara-saudara bisa lihat di Sphinx, sampai mungkin sudah pernah datang ke Israel. Ya, saya rencana bulan November ini saya akan bawa rombongan ke Israel lagi, saudara-saudara. Nah, itu nanti di Mesir itu ada Sphinx itu ya, saudara-saudara ya. Itu juga salah satu dari hasil kerjanya dari bangsa Israel. Ya, perbudakan, saudara-saudara. Padahal bangsa ini adalah bangsa yang boleh katakan bangsa perjanjian, bangsa yang Tuhan sudah tetapkan bahwa ini bangsa yang menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berkuasa atas bumi dan sekitarnya, saudara-saudara. Nah, kemudian, saudara-saudara, saat itu mereka tinggal di pembuangan, sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga Tuhan inginkan supaya bangsa itu keluar dari perbudakan. Maka terjadilah yang namanya itu Passover atau yang namanya Pesah. Pesah itu adalah, saudara-saudara, bagaimana Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Dan salah satu tulahnya apa, saudara-saudara? Yaitu bahwa setiap anak sulung, ya anak sulung, perhatikan baik, anak sulung yang ada di negara Mesir, saudara-saudara, itu akan mati. Tetapi apabila siapapun anak sulung, saudara-saudara, bagi Israel juga ada, mungkin Israel juga ada. Tapi kalau ada yang namanya bumbungan di dalam pintunya, ada darah, maka roh maut itu melewatinya. Nah, perhatikan baik, nanti saya akan jelaskan ini, saudara-saudara. Nah, jadi Passover adalah melewati, saudara-saudara. Nah, kemudian saat mereka ada di Mesir, saudara-saudara, kenapa mereka ada di Mesir? Karena waktu itu bangsa Israel atau Yakub, saudara-saudara, Yakub, keluarganya Yakub, saudara-saudara, itu mereka kelaparan, sehingga Tuhan izinkan untuk Yusuf berada di Mesir menjadi pemimpin. Tetapi setelah Yusuf meninggal, perhatikan baik, setelah Yusuf meninggal, maka terjadi namanya pembuangan atau yang namanya
jadi budak daripada bangsa Mesir. Sehingga apa saudara-saudara, Tuhan inginkan supaya apa? Supaya bangsa Israel tidak ada lagi di tanah Mesir, tapi dia harus melewati, sekali lagi bersama-sama, melewati Mesir ini untuk masuk dalam tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Nah, baik. Mengapa Tuhan inginkan Passover dalam kehidupan bangsa Mesir, bangsa Israel, saudara-saudara? Karena ada perjanjian. Kalau bukan sekedar perjanjian, tapi dikatakan ini ada yang namanya covenant. Covenant dengan perjanjian itu beda, Bapak Ibu. Kalau bagi Bapak Ibu lihat di dalam Bapak Ibu di perusahaan ini, saudara-saudara, ada yang namanya surat perjanjian atau MOU, Memory of Understanding, betul tidak? Ya kan? Ada MOU ya saudara-saudara ya. Nah, tetapi Tuhan dengan manusia bukan sekedar perjanjian. Tuhan dengan manusia adalah covenant. Artinya apa saudara-saudara? Perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Perjanjian dengan sumpahnya, dengan mulutnya, dengan pribadinya. Itu perjanjian yang tidak bisa dibatalkan, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena Tuhan selalu memberikan kepada umat Israel saat itu, umat perjanjian, untuk dikatakan Tuhan memberikan bangsa yang besar, bangsa yang pintar, bangsa yang memimpin. Nah, setelah terjadi bagaimana Tuhan mengangkat bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, apa yang diberikan kepada bangsa ini, saudara-saudara, yaitu apa, saudara-saudara? Pimpinan. Pada malam hari terjadi yang namanya apa? Tiang api. Pada siang hari terjadi apa, saudara-saudara? Tiang awan. Bagaimana hubungannya dengan kita sebagai orang Kristen sampai saat ini, saudara-saudara? Saya jelaskan saudara-saudara ya. Nah, bagaimana terjadi seperti kita, bangsa kita Indonesia, khususnya orang Kristen Indonesia. Tuhan sebenarnya sudah mengangkat kita, sudah Passover yang seharusnya kita mengalami yang namanya maut. Tuhan sudah mengangkat kehidupan kita yang seharusnya kita mengalami yang kematian dalam maut. Tapi Tuhan mengangkat kita melalui jalan salibnya, kita menuju yang namanya kepada kekekalan yang Tuhan sudah janjikan. Melewati. Nah, Bapak Ibu, dalam Efesus pasal yang kedua ayat 10 berkata begini, karena kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang disediakan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bagaimana kehidupan orang-orang Israel rohani dalam kehidupan kita, yaitu apa, saudara-saudara? Tuhan sudah memperbaharui kehidupan kita. Pertama diciptakan dari garisnya Adam, tetapi oleh karena manusia berdosa, maka kehilangan kemuliaan Allah, maka upah dosa adalah maut. Dari nenek moyang kita, mereka baik-baik saudara-saudara, dari nenek moyang kita, mungkin mereka belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi setelah dalam kehidupan kita, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudara, maka maut itu sudah dipotong, sudah di cut off. Bersama katakan cut off. Ya. Artinya apa, saudara-saudara? Tidak ada lagi hubungan kita dengan maut. Tidak ada lagi, saudara-saudara. Tidak ada lagi. Hari ini, saudara-saudara, saya mau katakan begini. Orang Kristen tidak lagi untuk melihat ke belakang, tapi mari kita berjalan seperti bangsa Israel. Waktu mereka keluar dari tanah Kanaan, dari Mesir, saudara, ke tanah Kanaan, saudara-saudara, yang seharusnya menurut peta itu hanya makan waktu 7 hari. 7 hari. Menurut sejarah, 7 hari. Kalau Bapak Ibu ikut tur, saudara-saudara, perjalanan dari Mesir ke Israel itu kurang lebih 7-8 jam. Naik bus 7-8 jam. Tapi kalau saudara-saudara kalau jalan kaki 7 hari. Tetapi kenapa saudara-saudara sampai 40 tahun? Lama sekali, betul nggak? Ya saudara-saudara, lama sekali. Karena apa, saudara-saudara? Karena ternyata waktu saat bangsa Israel keluar tanah Mesir, saudara-saudara, mereka belum mengerti tentang apa yang Tuhan rencanakan buat kehidupan mereka. Sehingga waktu di tengah jalan, mereka baru sadar, ternyata wah, Musa bawa kita ini bukan bawa kepada kehidupan yang baik, tapi lihat ini, padang pasir semuanya. Begitu pula kita dengan orang-orang Kristen, saudara-saudara. Seringkali kita ngedumel dengan hidup kita. Katanya kita orang Kristen,
Kok kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mana janji Tuhan dalam kehidupan saya? Mengalami masalah yang ada terus. Nggak pernah putus-putus dengan masalah ini. Baru satu selesai, satu lagi. Satu selesai, satu lagi. Musa, bagaimana Musa? Ya, saudara, saya mau katakan begini. Sebagai orang Kristen, jangan kita merasakan masalah yang kita hadapi itu masalah yang besar. Kalau kita merasakan masalah yang besar, maka kita akan mengecilkan Tuhan. Saya contohkan begini, saudara ya. Saudara lihat ini, betul tidak ya? Benda ini ya, saudara. Tetapi lihat, saya ilustrasikan. Ini Tuhan. Ini masalah. Waktu kita turunkan Tuhan, kita hanya lihat masalah. Tapi waktu kita besarkan Tuhan, apa yang saya lihat? Tidak ada. Apa yang sudah lihat? Ada masalah? Tidak ada? Betul tidak? Ada masalah? Karena kita besarkan Tuhan. Begitu pula saudara-saudara, sebenarnya perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian, saudara-saudara, sebenarnya nggak usah ngedumel, nggak usah kita menggerutu, nggak usah kita bilang, aduh gimana nih, nggak usah. Jalan saja, ikuti apa kata Tuhan. Katakan amin. Amin saudara-saudara. Apa kata Tuhan. Tapi Pak Pendeta, fakta Pak Pendeta, ini mata, di depan mata nih Pak Pendeta, masalah ada. Ikuti apa kata Tuhan. Jangan besarkan masalah, tapi besarkan Tuhan. Katakan amin. Ya saudara-saudara ya. Bapak Ibu jangan salah sangka loh Bapak Ibu, bahwa kami pendeta itu nggak ada masalah. Pendeta itu masalah yang paling banyak. Kalau jemaatnya 100 berarti 100 masalah dia harus pikirkan. Kalau jemaatnya 200 masalah, dia harus bagaimana caranya supaya ada jalan keluar buat jemaatnya. Kalau ada jemaat 300 masalah. Tapi dengar baik-baik, saya belajar tentang firman Tuhan, saya katakan ini saudara-saudara. Apabila, perhatikan baik-baik, apabila masalah itu datang sepertinya di depan mata kita, ingat janji firman Tuhan. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, engkau tidak perlu takut. Katakan amin. Amin saudara-saudara. Tuhan memberikan apa saudara-saudara? Makanan di depan musuhmu. Ada nggak ayatnya? Lihat Mazmur 23. Apa saudara-saudara dikatakan? Tuhan memberikan makanan di hadapan musuh kita. Artinya apa? Perjalanan hidup kita selalu ada musuh. Katakan di kiri kananmu, perjalanan hidupmu selalu ada musuh. Amin. Apalagi musuh dalam selimut, saudara-saudara. Ya, apalagi musuh di sebelahmu. Pasti ada musuh. Tapi dengar baik-baik, Tuhan katakan hari ini bahwa Tuhan sudah pass over hidupmu. Katakan amin. Tuhan sudah melewati hidupmu sebenarnya. Hidup yang seharusnya kita tidak mendapatkan sesuatu, tapi Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Nah, apa yang dipersiapkan Tuhan saudara-saudara buat kita lakukan? Yaitu apa saudara-saudara? Coba perhatikan baik-baik. Kita mengetahui, ingat baik, tadi Pak apa namanya Pak? Pak Togi ya. Oh Pak Tony ya, maaf. Oh Pak Ucok. Ya Pak Ucok ya. Tadi Pak Ucok mengatakan begini, bahwa dia nonton Last Supper versi Yohanes. Yohanes itu adalah murid Yesus yang paling dia kasihi. Dia paling dekat dengan Yesus. Ya, jadi dia kalau menuliskan tentang Yesus itu menuliskan tentang cintanya pada Yesus. Itu Yohanes. Kalau di Last Supper saudara-saudara lihat itu dari versinya Petrus. Ya, versinya Petrus saudara-saudara. Tapi nggak apa-apa, sama aja sih ceritanya. Tapi begini saya mau katakan gini. Perhatikan. Tuhan inginkan dalam kehidupan kita mengetahui bahwa Dia begitu mengasihi saudara. Katakan amin. Amin. Dia begitu cinta dengan saudara. Dia begitu sayang dengan saudara. Artinya begini, tapi kok ada masalah? Namanya sayang, apapun masalah pasti dia bela. Katakan amin. Amin saudara-saudara. Ibu sudah menikah Bu? Oh, belum. Bapak sudah ya? Sudah. Bagaimanapun cerewetnya istri Bapak, tetap sayang nggak Pak? Ini jawab jujur ya saudara-saudara ya. Ya pulang-pulang Bapak, kalau ini kan ada video ya, takutnya nanti istri, mana istrinya, ada nggak, ada di sini ya? Untuk nggak ada. Tapi dia lihat nanti Pak di YouTube Pak,
Wah, ternyata dia marah sama saya kadang-kadang gitu ya. Tapi dengar, seperti istri saya, saudara-saudara, cerewet. Namanya istri cerewet, saudara-saudara. Katakan amin, ibu-ibu. Setuju ya? Iya kan, istri itu cerewet. Nah, begitu pula kita, saudara-saudara. Kita ini adalah istrinya Tuhan, mempelai wanitanya Tuhan. Tuhan itu adalah mempelainya pria. Kita cerewet, tapi dengar baik-baik. Pernah nggak dikatakan ini, hei, aku bosan dengan engkau, hari ini juga engkau mati? Gak ada, saudara-saudara. Walaupun kita tidak setia, ia tetap setia. Katakan amin. Walaupun kita cerewet bagaimanapun, dia tetap setia dengan kita. Karena apa, saudara-saudara? Dikatakan gini, dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya. Artinya begini Bapak Ibu, cintanya kepada kita, syuting salah lagi. Cintanya kepada kita, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Cintanya kepada kita tuh 1 kali untuk selama-lamanya. Amin. Jadi kita jangan ragu lagi untuk ikut Yesus. Yesus nggak bakalan poligami dengan kita, nggak bakalan, saudara-saudara. Oh iya, nggak bakalan. Karena dikatakan nih, aku cinta engkau 1 kali untuk selama-lamanya. Walaupun engkau cerewet sekalipun, tapi I love you. Amin, saudara-saudara. Amin. Cinta Yesus kepada kita seperti ini, saudara-saudara. Dia mati 1 kali untuk selama-lamanya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Tinggal 10 menit lagi. Bagaimana dengan hidup kita? Untuk bagaimana kita bisa mencintai Tuhan sampai seumur hidup selamanya? Gampang sekali, Pak. Yaitu apa, saudara-saudara? Kita baca dalam Markus pasal yang ke-12, tolong bacakan. Markus pasal 12 ayatnya yang ke-30 sampai 31. Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Tolong ditampilkan, saya punya tab ini lagi hang. Ya baik, loh karena Salim. Baik, kita baca sama-sama. 2, 3. Sekali lagi kita baca, coba waktu katakan dengan segenapmu, itu sebut nama saudara. Dengan segenap hati Jimmy, dengan segenap kekuatan Jimmy, dengan segenap jiwa Jimmy, dan dengan segenap akal budinya Jimmy, dan dengan segenap kekuatannya Jimmy. Itu mu di situ kecil. Oke, sebutkan nama saudara satu persatu. 2, 3. Yes. Waktu saudara sebut nama saudara, perhatikan sini, secara ilmu psikologi kira-kira apa perasaan saudara? Ditegur. Jadi kalau saudara mau baca firman, saudara-saudara ya, bacalah seolah-olah saudara sedang mendengar Tuhan bersuara untukmu, bukan untuk orang lain. Amin. Kadang-kadang kita baca firman bilang gini, ini cocok nih untuk Pak Ucok ini. Ini cocok nih buat untuk Ibu Rini nih. Wah, ini cocok ini buat, wah cocok sekali. Oh, ini lebih cocok lagi sama istri saya nih. Aduh, mertua, cocok untuk mertua nih. Enggak. Tapi waktu kita baca firman Tuhan, mari kita baca untukku. Katakan amin. Amin, saudara. Ya, waktu kita baca untuk kita apa, saudara? Apa yang kita dapatkan? Maka kita akan mendapatkan siapa yang memberikan kita berkat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi Tuhan katakan gini, saudara, bagaimana kita hidup seorang yang sudah Passover, ini adalah hukum yang paling utama dalam kehidupan kita. Yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke, sebentar ya, Matius pasalnya yang ke, tadi coba tolong berikan lagi, 5 ayat 44. 5 ayat 44. Sudah? Tolong. Oke.
2, 3. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah untukmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bisa? Ini adalah sikap dari orang yang mengalami Passover. Yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita bukan sekedar mengasihi karena orang tersebut mengasihi kita, tetapi kita mengasihi musuh kita, bahkan orang yang menganiaya kita. Kami para hamba Tuhan itu sudah kenyang dengan hal ini, saudara-saudara. Ya, sudah kenyang dengan hal ini. Jemaat itu banyak ngacam tanduknya. Ada tanduk rusa, ada tanduk kerbau, ada tanduk sapi. Artinya apa, saudara? Sukanya nanduk dengan apa, saudara-saudara? Pak pendeta harus seperti begini. Kalau nggak seperti begini, saya keluar dari gereja. Katakan kiri kananmu, saya kenal dengan orang itu. Ya, betul nggak? Ya, saudara-saudara ya. Kita seringkali mengasihi orang yang mengasihi kita, kira-kira orang yang dari luar sana, yang orang ateis, bisa nggak mengasihi sesamanya? Bisa, betul. Ada nggak orang di luar Yesus bisa mengasihi sesamanya? Bisa. Tetapi kekristenan itu punya nilai di atas rata-rata. Mengasihi musuh dan mendoakan yang menganiaya kamu. Gak gampang, Pak. Kata Pak Ucok tadi bilang gak gampang ya. Tapi saya yakin percaya, saudara bisa melakukannya kalau saudara mencoba untuk melakukannya. Katakan amin. Amin. Ya. Semua segala sesuatu kita coba dulu. Bukan salah atau benar, yang penting kita respon dengan firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Bukan nanti bisa atau tidak, yang penting kita respon dengan firman Tuhan. Yesus gak turun dari surga dan berkata kepada Paucok, hai Paucok, bertobatlah. Enggak. Tapi Yesus di surga dan berkata, dia klik hatinya Paucok, dan Paucok terima panggilannya Kristus untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu pula dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Mari kita mau supaya, perhatikan baik, kita mau supaya saudara-saudara, kehidupan kita bukan sekedar mengasihi orang yang mengasihi kita. Apalagi saudara-saudara, kalau orang itu, waduh, jengkelnya minta ampun, sebelnya minta ampun, kasih langsung. Apa yang kita dapat, saudara-saudara, ketika kita mengasihi musuh? Ayat 45. Oke, 2, 3. Karena ayat 46. Empat tujuh. Wow. Nilai dari seorang Passover, saudara, Passover ini harus di atas rata-rata. Bersama katakan, nilai saya di hadapan Tuhan harus di atas rata-rata. Amin, saudara. Kekristenan itu memang tidak gampang menurut pikiran kita. Tapi dengar, firman Tuhan sudah jelas mengatakan, aku mengasihi kamu sekali untuk selama-lamanya. Artinya apa? Waktu kita melakukan hal ini, perhatikan baik-baik, maka Tuhan pun akan menyertai kita. Katakan amin. Amin, saudara-saudara. Karena dia mengasihi kita. Jadi kita jangan katakan bahwa, aduh Pak Pendeta nggak mampu. Pasti bisa. Karena kita ingin melakukan apa yang diinginkan oleh mempelai
laki-laki, yaitu Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki. Coba nanti Ibu siapa namanya? Ibu Vida. Ya, ini sudah di ini ya, sudah di apa namanya istilahnya apa istilahnya tuh ya? Untuk diminta untuk menikah bulan depan gitu. Apa istilahnya pertama tuh? Apa? Tunangan ya. Nah, tunangan. Tapi tiba-tiba 1 minggu kemudian setelah tunangan, saudara-saudara, Vida bilang begini, maaf ya, saya nggak mau lagi nikah sama kamu. Apa yang dilakukan oleh sang pengantin laki-laki, saudara-saudara? Pasti hatinya kecewa. Tapi Tuhan tidak pernah kecewa dengan saudara. Jadi nilai kita, seorang Passover, saudara-saudara, adalah nilai di atas rata-rata. Kita nggak usah lagi kita dengar tentang apa yang dikatakan orang tentang diri kita. Kita nggak usah aminkan apa yang dikatakan orang tentang keburukan kita. Kita nggak usah dengar lagi atau kita aminkan tentang kekurangan kita. Orang yang ngomongkan saudara, tapi kita diam, kita tetap mengasihi dia. Walaupun dia mengatakan hal-hal yang buruk tentang kita tetap mendoakan dia. Dan lihat, Bapamu di surga, Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan, Dia menyediakan hujan juga bagi orang yang mengenai kamu dan juga bagi kamu juga, saudara. Artinya begini, kok kita sebagai orang Kristen kita nggak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan? Padahal Tuhan sudah berjanji, pasti aku menyertai engkau selama-lamanya, sekali untuk selama-lamanya. Amin. Amin, saudara. Ya, mari kita belajar untuk mau mengasihi musuh kita. Pertama, musuh dalam diri kita. Lagi 5 menit lagi. Musuh dalam diri kita apa, saudara? Yaitu ego kita. Musuh di luar diri kita apa, saudara? Yaitu saudara yang sudah lihat, pasanganmu, keluargamu, orang-orang terdekatmu. Musuh dalam diri kita, ego kita. Seringkali kita mau menang diri sendiri, saudara. Kita nggak mau tahu, pokoknya kamu harus yakin, kamu harus tahu bahwa saya lebih pintar dari kamu. Kamu salah, saya benar. Seringkali manusia gitu, saudara. Betul nggak? Iya kan? Kamu salah, saya benar. Kamu junior, saya senior. Titik. Tuhan suruh begini, kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, pemungut cukai juga selalu berikan kita, saudara. Mari kita belajar ke depan untuk kita berbuat seperti orang yang sudah mengalami Passover, yang Tuhan ingin nilai kita di atas rata-rata. Bukan sekedar mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi mengasihi musuh yang selalu menganiaya diri kita. Musuh dalam diri kita, ego kita, kita patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Musuh yang kita di luar kita mengasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan lihat, Tuhan katakan begini, saudara, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Katakan amin. Amin, saudara. Tutup mata saudara, taruh tangan kirimu di dadamu. Saatnya kita mau dalam kehidupan kita, katakan kepada Tuhan, Tuhan, ampuni saya Tuhan, jika saya sudah dikuduskan oleh darah-Mu, oleh salib-Mu, tapi aku masih seperti orang dunia yang hanya sekedar lip service, mengasihi saudara, mengasihi teman, mengasihi rekan kerja, mengasihi orang lain, mengasihi pasangan, mencintai pasangan. Tapi itu hanya sebatas mulutku ya Tuhan. Bahkan aku lakukan Tuhan seringkali Tuhan, orang yang membuat jengkel di hatiku Tuhan. Aku selalu mengatakan, Tuhan, mengapa dia melakukan hal itu kepada aku ya Tuhan. Tapi hari ini aku berkata di hadapan-Mu Tuhan, aku mengasihi dia walaupun dia menganiaya perasaanku, menganiaya pikiranku, menganiaya hidupku. Aku ampuni dia Tuhan.
Taruh tangan kirimu di dadamu. Angkat tangan kananmu. Adakah di antara kita hadir sampai saat ini masih hidup dalam dendam kepada orang yang membuat jengkel kehidupan kita, membuat marah dengan hidup kita? Katakan kepada Tuhan saat ini, Tuhan, aku mau belajar untuk mengampuni musuhku Tuhan. Aku belajar mengampuni Tuhan orang yang bersalah kepadaku Tuhan. Aku ingin belajar Tuhan untuk mau mendoakan orang-orang yang mengenai aku Tuhan. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dadamu. Jangan ada yang membuka mata, tapi tutup matamu. Tuhan melihat isi hatimu saat ini. Tangan-tangan yang terangkat, yes, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berikan kami kemampuan Tuhan untuk mendoakan musuh-musuh kami. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk kami Tuhan mengasihi orang-orang yang memusuhi kami ya Tuhan. Mungkin kami benar, dia yang salah. Tapi pada saat ini Tuhan kami berdoa, biarkanlah kami melakukan seperti Engkau ya Tuhan. Engkau yang benar disalahkan sehingga Engkau masuk dalam penyalipan. Darahmu tertumpah untuk hidupku, untuk hidup benar di hadapan-Mu. Saatnya Tuhan, aku mau mengampuni juga orang yang bersalah kepadaku. Saudara, dalam waktu 1 menit tetap angkat tangan kananmu. 1 menit, saudara-saudara, katakan di hadapan Tuhan, sebutkan namanya dalam hatimu. Katakan, aku mengampuni. Sebutkan nama saudara-saudara. Sebutkan nama saudara-saudara. Siapa yang saudara-saudara mungkin benci, saudara dendam, saudara sakit hati sampai saat ini. Yes. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada banyak tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan. Mereka melepaskan pengampun bagi orang yang bersalah kepada mereka ya Bapa. Ampuni kesalahan kami Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami Tuhan. Supaya hidup kami tidak lagi ada tuduhan. Hidup kami tidak ada lagi Tuhan tuduhan-tuduhan bahwa kami adalah seorang pendosa, kami adalah seorang bersalah di hadapan-Mu. Tapi kami sudah mengalami Passover. Kami sudah mengalami pelewatan daripada kuasa salib-Mu. Hari ini kami sudah bebas. Kami sudah menang. Kami sudah merdeka. Dan kami ingin jalankan firman-Mu. Dan kami yakin percaya ketika kami menjalankan firman-Mu, Engkau menyertai kami sampai seumur hidup kami. Turunkan tangan saudara. Tuhan, aku berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu yang sederhana ini menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sederhana ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang yang menyaksikan akan YouTube ini Tuhan. Sehingga ketika mereka mendengarkan firman-Mu, mereka boleh bertobat dan mereka boleh melakukan nilai-nilai kekristenan yang di atas rata-rata. Tidak seperti dunia lakukan, tapi beda dengan dunia lakukan. Bukan sekedar mengasihi orang yang mengasihi kami, tapi kami mengasihi musuh yang menganiaya kami. Kami memberkati mereka, kami terus mendoakan mereka, dan kami menerima berkat-Mu yang melimpah hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Engkau Bapa. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Baik, terima kasih buat Pak. Ya Pak. Seperti yang saya disebutkan pakai dengan yang makan Bapak Pendeta ini. Hari-hari ini saya kenal seorang pendeta. Dan dia menyampaikan firman Tuhan begitu kerasnya dan mimbar. Ada beberapa orang yang tidak suka, padahal pendeta itu tidak menyebutkan nama. Sampai hari ini jemaat itu
sepertinya jadi menyimpan dendam. Menyimpan dendam dengan sendiri, Pak. Jadi itu ternyata, dan saya sampai bilang, sia-sia kita ke gereja, sia-sia kita ibadah. Kalau kita sendiri, padahal pendeta berbicara dari mimbar itu adalah ketika suara Tuhan, suara kebenaran disampaikan, itu bukan buat jemaat doang, tetapi buat pendeta juga sendiri, buat kami semua majelis gereja. Dan sampai saat ini dia akhirnya ada setiap kali ketemu ada orang tadinya akrab banget. Sekarang seperti ada tembok besar. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Bapak Pendeta jangan balik pada Tuhan itu sia-sia, tapi jadi berkat buat kita semua. Sehingga apa yang disampaikan itu kan dibilang firman Tuhan dan kita berkat itu dan apa berjalan. Kita bisa mulai teman-teman buat teman-teman kita yang di gereja kita. Yang tadi kata Bapak Pendeta, kita sudah melewati Passover, kita harus melepaskan pengampunan. Makanya kalau dibilang kalau di bahasa Inggris itu salib itu 3 nails plus 1 cross sama dengan forgiven. Dia baku plus 1 salib sama dengan memaafkan. Seperti itu Bapak Pendeta. Terima kasih Bapak Pendeta buat firman hari ini yang menjadi berkat buat kita di tengah kita bekerja sehari di Bogasari dan juga di kehidupan kita di lingkungan kita masing-masing. Oke, kemudian tanggal 30 April dilakukan kita ada di ruang meeting, ada setiap minggu ada doa bersama. Boleh ya, ada juga zoomnya. Terus juga kalau ada teman-teman yang mau didoakan, jangan saja ya, tapi ke teman-teman para berdoa apa aja yang ingin didoakan ya. Kemudian 9 Mei kita ketemu lagi 9 Mei buat iman yang benar. Pembicaranya yang menulis Patrick Fuad. Kemudian ada pada tanggal 9 datang lagi, ajak teman-temannya, jangan sini aja kalau bisa. Kadang-kadang saya lagi. Nah, ini adalah perbuatan teman-teman seperti kita. Saya datang kemarin kalau pelayanan orang. Ya, terima kasih sebagai teman-teman. Baik, ada lagi? Oke, tidak ada. Pak, nanti kita bersama di luar. Jika kita mau pulang, memang saya mau kita untuk kita dalam doa tutup dan doa berkat. Dan kita pulang ke diri. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita yakin percaya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dalam kehidupan kita, mulai hari ini kita katakan Tuhan, Engkau tetap menyertai-Ku sekali untuk selama-lamanya. Katakan amin. Dan biarlah itu menjadi kehidupan kita supaya hidup kita tidak lagi diberikan terus dan terus apa yang iblis ingin, supaya kita jatuh terus di dalam namanya dendam, di dalam namanya kecewa, di dalam namanya khawatir, bahkan sampai hidup kita dipanggil Tuhan lunas dalam keadaan dendam. Tapi hari ini mari kita bersama-sama angkat kedua tangan saudara, dengar kata firman Tuhan hari ini. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya dengan tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti pohon zaitun di sekelilingnya jamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki atau suami yang takut akan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan keluargamu seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu dalam rumahmu sepanjang masa. Angkat kedua tanganmu. Aku berdoa Tuhan saat ini buat seluruh karyawan dari PT Bogasari yang ada, bahkan karyawan yang ada di tempat ini yang mengikuti ibadah Tuhan. Berkat-Mu terus melimpah dalam kehidupan mereka.
biar jemaatmu atau umatmu yang ada di karya sebagai karya PT Bogasari, mereka mulai melakukan firman-Mu, mempunyai nilai di atas rata-rata daripada orang dunia lainnya, sehingga mereka akan menjadi tampil beda. Kehadiran mereka dirasakan tampil beda. Kehadiran mereka bukan lagi dirasakan seperti biasa, tapi menjadi luar biasa. Bahkan mengangkat mereka menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Mereka akan memimpin, menjadi pemimpin bagi perusahaan ini. Mereka akan diminta nasihat, mereka akan diminta keputusan-keputusan, rencana-rencana, rancangan-rancangan, oleh karena hikmat-Mu terjadi dalam kehidupan mereka saat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka melangkah dari rumah menuju ke tempat kerja tempat ini, Tuhan, ada berkat-berkat-Mu yang menyertai. Dan juga mereka kembali dari perusahaan ini menuju ke rumah mereka, ada berkat-berkat-Mu yang menyertai. Sebab itu Tuhan, aku berdoa, dijauhkan dari mara bahaya yang ada seluruh karyawan PT Bogasari, terutama yang takut akan Engkau. Dijauhkan dari sakit penyakit yang ada, bahkan sakit penyakit yang mematikan sekalipun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dijauhkan dari provokasi yang ada, sehingga hidup mereka tidak lagi terprovokasi dan mereka melakukan kesalahan. Dan semuanya Tuhan menyertai dengan kasih setia-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus, sekutu Tuhan pengurapan dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita katakan amin. Tuhan berkati kita semuanya.